Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berharap kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Karena berkah pertolongan yang daripada Tuhan nyata atas setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati ibadah ini melalui siaran YouTube. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri dan hati serta kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, untuk kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, dan juga mendengar akan pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami sekalian, untuk kami jalani dalam kehidupan sehari demi sehari. Tuhan, Engkau memberkati. Sungguh Tuhan, kami mendedikasikan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah persekutuan yang indah dengan-Mu, dengan saudara-saudara kekasih seiman yang boleh ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran Zoom. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dan sambut ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Memandang wajah Tuhan, merasakan kasih-Nya, tinggal dekat Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Sungguh inilah kerinduan kami. Sungguh inilah hati kami yang senantiasa mau memandang-Mu, tinggal dekat dengan-Mu. Haleluya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih
Sungguh kami memuji-Mu, sungguh kami mengagungkan-Mu, kedahsyatan-Mu yang mengatasi semuanya. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami dari hari ke hari, sehingga ya Tuhan, kami boleh senantiasa memandang-Mu secara pribadi, lepas pribadi. Dan berbicaralah kepada kami sekalian pada saat ini. Biarkanlah setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu, biarkanlah Engkau yang menanamkannya di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu mendengar, memahami, dan bahkan melakukannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pujian tadi mengatakan bahwa memandang wajah Tuhan, rasakan kasih-Nya, tinggal dekat dengannya, tinggal di dalamnya. Sungguh kita menikmati berbagai macam karunia yang Tuhan nyatakan bagi kita umat yang berharap, berseru dan berserah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keseharian banyak orang yang kita hadapi waktu demi waktu, maka kita akan mendapatkan berbagai macam informasi, keterangan-keterangan, ya, baik keterangan lokal ataupun keterangan-keterangan yang skupnya lebih luas lagi secara mungkin di daerah kita, di keluarga kita, di daerah kita,
setempat ataupun juga secara umum, secara luas di bangsa dan negara kita. Maka kita seringkali mendapatkan berbagai macam keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang bisa didapat, bisa diakses melalui media massa yang ada. Apakah media cetak ataukah media online. Kita seringkali mendapatkan berbagai macam informasi. Tetapi yang menjadi satu perhatian kita adalah bahwa informasi-informasi yang sampai kepada kita, apakah informasi yang benar, informasi yang tepat, ataukah informasi yang tidak tepat, kurang tepat, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu istilahnya, apakah informasi itu berupa hoax ataukah tidak. Maka seseorang sesungguhnya dalam dunia ini yang berbagai macam informasi-informasi secara cepat bisa ditangkap, bisa diterima oleh pribadi lepas pribadi, maka seseorang itu harus memfilter atau menyaring apakah informasi itu benar atau tidak, hoax atau tidak, sehingga seseorang harus benar-benar mengerti, mencoba mencermati, kemudian memahami nilai dari informasi itu. Nah, tentunya dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Yesus, mengaku murid Yesus. Nah, bagaimana kita mendapatkan data-data tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, mendapatkan data-data yang lengkap tentang personal Yesus yang mengasihi, personal Yesus Kristus yang memberikan, yang menunjukkan satu kepedulian, memberikan satu perhatian yang secara luar biasa kepada manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu secara tepat, secara benar? Karena meskipun satu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kenapa pribadi lepas pribadi di antara anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, memiliki satu kesaksian yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya? Ada kesaksian positif, ada kesaksian yang negatif. Kesaksian positif, maka seseorang akan mengatakan Yesus adalah Tuhan, luar biasa campur tangan dalam kehidupan diri dan kehidupan keluargaku. Tetapi di sisi yang lain, kesaksian yang sifat negatif, apa yang kita dapatkan adalah orang undur diri dari hadapan Tuhan, orang coba untuk beralih kepada satu kepercayaan yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sama-sama dulu seseorang itu mengaku percaya kepada Yesus, sama-sama seseorang itu dulu mengaku pengikut ataupun murid Yesus Kristus. Tetapi kenapa ada ekses atau akibat lain dari kesaksian yang muncul, kesaksian bersifat positif ataupun bersifat negatif? Oleh sebab itu, seorang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, seorang yang mengatakan bahwa dirinya pengikutnya, muridnya, maka seseorang harus memandang kepada Yesus secara pribadi. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul perikopnya demikian. Kita baca bersama-sama yang ada di tempat ini dan yang ada di tempat masing-masing, kita bisa baca bersama-sama. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memandang Tuhan secara pribadi harus ada di dalam dan kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengaku sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai anaknya. Maka seseorang harus harus memandang kepada Tuhan Yesus secara personal, secara pribadi. Ya. Meskipun dalam satu kumpulan keluarga kita berdoa bersama-sama, kita berfellowship bersama-sama, maka harus seorang demi seorang bisa menikmati, bisa memandang Tuhan Yesus secara pribadi dalam persekutuan itu, dalam doa itu. Jadi tidak hanya satu orang dalam satu kelompok, tidak hanya satu orang dalam satu kelompok persekutuan, tidak hanya satu orang dalam satu kumpulan, manakala seseorang beribadah dalam satu gedung gereja yang besar. Tidak. Harus secara personal, harus secara pribadi seseorang memandang Tuhan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya, ada berbagai macam permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup yang datang silih berganti. Banyak ragamnya, banyak macamnya menghampiri seseorang demi seseorang. Tidak hanya mendatangi pada satu kelompok tertentu, tidak hanya mendatangi pada satu kelompok yang lebih besar tertentu, tidak. Tetapi persoalan itu juga datang menghampiri secara personal. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa menyelesaikan, bagaimana seseorang itu bisa menghadapi, maka pribadi itu sendiri yang bertanggung jawab untuk menghadapi permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Maka kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan bahwa seorang yang bernama Ayub, ya, adalah seorang yang saleh, seseorang yang mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mematuhi segala tata aturan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan tidak hanya manusia yang hidup pada saat itu saja, dan kita yang membaca kisahnya pada saat ini yang mengagumi tentang kesalehan dan ketekunan Ayub kepada Tuhan, tetapi iblis pun juga mengetahui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, Ayub adalah seorang yang tekun. Iblis mengetahui. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan pun juga memberitahukan bahwa anakku, hambaku Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang tekun, seorang yang coba untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
Jadi ini adalah diakui oleh banyak orang. Iblis pun tahu dan Tuhan pun sangat mengetahuinya. Tetapi pada kenyataannya, dalam kehidupan seorang yang saleh sekalipun, yang mendapat pengakuan dari mana-mana, dia pun juga dikenan oleh Tuhan untuk diperhadapkan dengan satu tantangan di dalam kehidupannya. Ada satu persoalan. Iblis mencoba untuk mencari tahu sesungguhnya seberapa dalam kesalehan dan ketekunan seorang yang bernama Ayub. Tuhan, karena hartanya, dia menunjukkan kesalehannya. Dia dalam keadaan posisi aman, nyaman, sehingga dia mudah untuk menunjukkan kesalehan dan ketekunannya. Apa perkataanmu itu benar, iblis? Silakan engkau datangi. Hanya nyawanya, dirinya jangan kau apakan. Pertama kali seperti itu. Hartanya diludeskan. Bahkan anaknya meninggal juga. Tetapi apa yang didapati? Ayub tetap berada di dalam satu hidup saleh dan tekun, tidak memuja Tuhan. Kemudian berikutnya, ya, karena engkau melindungi, memagarinya, kulitnya, engkau memperhatikan sehingga dia tetap tahan di dalam menghadapi hartanya yang hilang dan juga anak-anaknya yang meninggal. Silakan, coba buktikan perkataanmu. Seberapa dalam kesalehan dan ketekunannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis mendatangi Ayub lagi. Kemudian ada penyakit bara dalam sekujur tubuhnya menimpa diri Ayub. Ayub mempergunakan beling, pecahan kaca atau pecahan apapun, ya, untuk menggaruk rasa gatal yang ada pada tubuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah di sana Ayub memberontak kepada Tuhan? Tidak. Ayub masih tetap tidak memberontak kepada Tuhan dengan apa yang dialaminya. Meskipun sangat menyakitkan tubuhnya, dia tetap tidak memberontak. Dan bahkan lebih lagi, manakala didengar oleh banyak orang, bahkan sahabat-sahabatnya, sahabat terdekatnya, mencoba untuk memberikan satu kata-kata kepada Ayub, bahwa Ayub dituding, Ayub dituduh, memang kamu kelihatan di luar bagus, tetapi sesungguhnya kenyataannya perbuatan dosa yang kamu selubungi yang mengakibatkan semuanya ini. Ada tuduhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Ayub, seorang yang saleh, seseorang yang tekun, seseorang yang mencoba untuk mendekatkan diri dan hidupnya hanya kepada Tuhan. Pada bagian ini kita melihat bahwa ada tantangan, ada satu persoalan, ada satu permasalahan dalam kehidupannya. Dan bagaimana seorang yang bernama Ayub ini mengatasi, bagaimana seorang bernama Ayub ini melewati semua tantangan, permasalahan, persoalan di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang diselamatkan,
oleh karya penebusan Sang Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita memiliki satu hubungan yang langsung kepada Bapa. Karena hubungan kita yang dulunya terputus oleh karena dosa, dan sekarang kita bisa disambungkan lagi untuk menghubungi Bapa. Apakah serta-merta tidak akan ada permasalahan, tidak akan ada satu persoalan dan tantangan hidup? Saya yakin dan percaya jawabannya sama seperti seorang yang bernama Ayub pada saat itu, yang telah diakui oleh banyak orang. Iblis juga mengakui, mengerti, dan juga Tuhan melihat bagaimana saleh dan tekunnya Ayub hidup pada Tuhan. Masih tetap ada satu permasalahan tentang hidup. Dalam kehidupan kita, orang yang diberi hak untuk menghubungi Bapa secara langsung, saya yakin dan percaya kita bukan robot. Ya, tidak otomatis lepas dari permasalahan dan tantangan hidup. Pasti permasalahan-persoalan ada di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu, dengan santernya berita tentang ancaman kesehatan, tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia diperhadapkan, tidak hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga semuanya diperhadapkan dengan hal itu. Dan keadaan itu mencekam keadaan masyarakat untuk melakukan proses sosial yang biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum lagi ada dampak efek akibat dari semuanya itu, hubungan di antara satu dengan yang lain. Karena rupa-rupanya ada berita yang benar, ada berita yang kurang benar, ada berita yang tidak benar, atau bahkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hal itu mengakibatkan satu hubungan di antara satu dengan yang lainnya menjadi renggang, menjadi tidak harmonis, memerlukan satu perbaikan, memerlukan satu pemulihan. Dan juga permasalahan tentang perekonomian yang diakibatkan oleh karena ancaman kesehatan itu. Ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang harus dibenahi untuk menjadi lebih baik, menjadi baik ke depan. Dan tantangan-tantangan ini tidak luput juga menghampiri orang-orang yang takut dan taat akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Belum lagi permasalahan personal yang dihadapi, yang dialami oleh pribadi lepas pribadi. Saya yakin dan percaya semuanya memiliki permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Tetapi bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menghadapi semuanya itu? Maka ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 pasal 42 kitab Ayub ini kiranya boleh memberitahukan kepada kita sekalian bagaimana cara kita mengatasi, menghadapi semuanya itu. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memandang Tuhan secara pribadi. Itulah cara yang ampuh, itulah cara yang tepat untuk kita bisa mengatasi, menghadapi, melewati semuanya itu. Permasalahan-persoalan jenis apapun, hanya dengan memandang Tuhan secara pribadi harus terjadi. Dan bagaimana seseorang itu bisa benar-benar memandang Tuhan secara pribadi? Pada pengalaman yang disebutkan dalam kehidupan Ayub adalah bahwa memandang Tuhan secara pribadi tidak hanya cukup tahu. Kita semuanya bisa mengemukakan satu alasan bahwa aku tahu Tuhan Yesus Kristus Sang Penyembuh. Aku tahu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Aku tahu Tuhan Yesus
adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli. Semua orang tahu secara khusus orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya. Pengakuan-pengakuan itu ada dalam lidah bibir dan kehidupan mereka. Dan juga pengetahuan tentang itu juga mereka tahu, mereka miliki. Ayub juga demikian. Ayub mengatakan bahwa dalam ayat 1 sampai dengan yang kedua disebutkan, Ayub mengatakan, aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Aku tahu bahwa rancangan dan rencana Tuhan adalah baik adanya dan selalu berhasil. Itu Ayub tahu. Itu Ayub mengerti. Tetapi bagaimana seorang yang bernama Ayub manakala berhadapan dengan permasalahan hidupnya, dengan hilangnya harta benda dan anak-anaknya yang mengalami satu kematian, dan juga manakala dia mengalami satu penderitaan di dalam badannya, bagaimana seorang yang bernama Ayub mengatasi semuanya itu, melewati semuanya itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh keberhasilan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mencoba menikmati, mencermati kitab Ayub ini, ada satu kata-kata yang disebutkan oleh Ayub, bahwa keinginannya, aku mau segera mati, melebihi seperti orang yang memburu harta yang terpendam. Orang yang memburu harta terpendam akan melakukan apapun, menjual semuanya untuk menemukan harta yang terpendam itu. Tapi Ayub lebih daripada seorang pemburu harta terpendam yang telah mengetahui harta itu ada di mana, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Ada upaya-upaya terus. Tetapi Ayub mengatakan, aku lebih daripada itu untuk segera menyongsong kematianku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dikatakan oleh Ayub. Dia memang tidak mencela Tuhan, tetapi dalam perkataan-perkataan yang disampaikannya, bahwa dia mengalami satu keputusasaan yang luar biasa, mau segera mendapatkan kematiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang tekun mengikuti, mentaati tata aturan Tuhan. Tetapi pada bagian ini disebutkan juga, Ayub mengetahui segala rancangannya. Ya. Ayub mengetahui segala rancangannya. Tetapi pada bagian ini kita melihat, yang katanya Ayub mengetahui, tetapi dia masih tetap ingin menyongsong kematian selekas mungkin. Dia orang yang mengetahui rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan keberhasilan. Apakah cukup tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, tahu tentang Tuhan yang sifatnya seperti apa, yang bagaimana kasihnya? Apakah hanya perlu tahu? Belum cukup. Orang yang memandang Tuhan secara pribadi, belum cukup kalau seseorang itu hanya mengetahui saja. Tetapi lebih lanjut dikatakan dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat, bahwasanya orang mengetahui, ya, harus juga dia menyadari,
memahami, mengerti. Harus dimengerti. Ya, diketahui, dimengerti, dipahami, dihayati secara personal. Ini yang disampaikan oleh seorang yang bernama Ayub. Sehingga kalau seseorang hanya mengetahui saja, memang dalam langkah lakunya seseorang itu tidak menghujat Tuhan, seseorang itu tidak mencela Tuhan, tetapi seseorang itu akan mendapatkan satu keputusasaan, dan dia hanya mempertahankan dirinya kepada, oh ini memang sudah seperti ini yang saya harus lakukan, ini pengertianku, ini pemahamanku. Pemahaman secara personal untuk menyelesaikan secara manusia. Bukan begitu yang ingin disampaikan oleh Ayub, bahwa memandang Tuhan secara pribadi adalah mengetahui bagaimana Tuhan dan menghidupi, mengerti, memahami, menghayati apa yang diketahui. Itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui pengalaman hidup hambanya yang bernama Ayub. Kemudian bagian yang selanjutnya kita melihat bahwa memandang pribadi Tuhan, memandang Tuhan secara pribadi, tidak cukup hanya tahu saja, tetapi tahu dan mengerti, menghayati dalam hidup. Kemudian yang kedua, memandang Tuhan secara pribadi juga tidak cukup dari kata orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ataupun juga Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, orang-orang yang diteguhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara merasa gembira. Bapak, Ibu, Saudara dan saya merasa senang, terharu melihat orang yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, ajaib. Itu adalah satu hal yang baik. Tetapi belum cukup hal itu. Kalau kita memandang Tuhan hanya karena kata orang, Tuhan baik. Kata orang, Tuhan luar biasa ajaib. Kata orang, Tuhan luar biasa dahsyatnya. Itu kata orang. Orang yang telah menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah mengalami satu pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan? Telah mencoba untuk menghitung hari-hari di mana Tuhan menolong, memberkati kita, memberikan satu kepedulian kepada kita, dan kita melihat, kita merasakan bahwa ini adalah karya Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak cukup kalau seseorang mengenal Tuhan, memandang Tuhan karena kata orang. Tetapi diri pribadi ini harus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik karena aku mengalami. Tuhan Yesus peduli karena aku mengalami. Tuhan Yesus mengasihi karena aku sangat merasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bukan hanya kata orang. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memandang Tuhan secara pribadi harus ada di dalam kehidupan kita. Dan pada bagian ini, seorang yang bernama Ayub, memang dalam hidupnya, siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Orang kaya raya luar biasa, saleh dan takut akan Tuhan. Dan dalam keluarga itu, perhatikan apa yang disampaikan oleh istrinya. Istrinya mengatakan, istrinya orang yang dekat, orang yang terdekat dengan Ayub.
mengatakan, kenapa engkau masih memuja Tuhan? Kenapa engkau tidak menghujatnya? Tetapi Ayub masih bisa berkata, kenapa kamu hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang tidak baik tidak mau kamu terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mengenal Tuhan secara pribadi adalah mengetahui, memahami, dan menghayati pengertian dari yang kita dapatkan tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang kuasa. Memandang Tuhan secara pribadi adalah tidak hanya kita mengetahui dari kata orang, tetapi kita mengalaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita ketahui hasil dari seorang yang memandang Tuhan secara pribadi adalah adanya satu pertobatan, adanya satu penyesalan. Dulu memiliki satu cara pandang paradigma berpikir seperti ini. Kemudian setelah memandang Tuhan secara pribadi, secara personal, maka akan muncul satu hati yang meninggikan Tuhan, mengedepankan bahwa Tuhan baik adanya, Tuhan penolong. Sehingga Ayub mengatakan, aku menyesal dan aku mencabut segala perkataanku. Yang dulunya dia mengatakan, aku akan bersegera masuk ke dunia kematian. Dan Ayub mengatakan, aku mencabut semuanya itu, aku menyesal semuanya itu, karena aku memandang Tuhan secara pribadi. Bukan hanya tahu, bukan hanya kata orang, tetapi secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini berbagai macam informasi yang kita dapatkan. Maka jangan hanya percaya kata orang atau kita mengetahui. Kita perlu melihat lebih dalam. Kita perlu mengkaji lebih dalam berbagai macam kebenaran informasi yang ada dan masuk di dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana kita memandang Tuhan. Yakin dan percayalah, kalau kita memandang Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, yang dijanjikan oleh Tuhan akan kita dapatkan, akan kita nikmati, meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak terskenario dalam pemikiran kita orang percaya. Dan kita tetap bersyukur dalam keadaan suka maupun duka, karena kita memandang Tuhan secara pribadi. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa mengasihi kami. Biarkanlah kami selalu memandang-Mu secara pribadi. Secara pribadi. Tidak hanya oleh pengetahuan, tetapi juga kiranya boleh melalui pengertian, pemahaman, praktek hidup
nyata. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Sungguh, kami berterima kasih kepada-Mu, sehingga kami boleh melihat berbagai macam kebaikan, hal-hal baik yang Tuhan buat rencanakan dalam kehidupan kami pribadi. Meskipun ada tantangan, persoalan, dan permasalahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau memberkati semua yang menikmati kebenaran firman-Mu ini. Permasalahan, persoalan, tantangan hidup seperti apapun, Tuhan, biarkanlah kami sekalian memandang Engkau secara pribadi. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepada-Mu, Tuhan, rekan-rekan kami yang menghadapi satu tantangan hidup, biarkanlah kekuatan daripada-Mu nyata. Kekuatan-Mu boleh mereka rasakan, hitung hari demi hari, betapa dahsyat, ajaib, luar biasa karya pimpinan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar kami sekalian menghitung segala berkah campur tangan-Mu itu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Terus kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami hanya berpasrah, berserah kepada-Mu. Dan biarkanlah hikmat-Mu yang nyata atas kami sekalian untuk menghadapi berbagai macam hal, baik yang telah kami prediksi ataupun yang belum kami prediksi, karena kami tidak mengetahuinya. Sehingga biarkanlah ya Tuhan, berkat pimpinan-Mu itu nyata atas kami. Kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Engkau menolong mereka sehingga boleh mengarahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia pada satu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan akhirnya segala syafaat ini kami rindu nantikan jawabannya melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat, anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memandang Tuhan secara pribadi, itu yang harus kita lakukan. Shalom.